Halo teman-teman, selamat datang di channel Dagrus Design. Channel yang akan membuat rumah impian teman-teman menjadi kenyataan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah rumah yang berdiri di atas lahan 4 kali 16 meter dengan ukuran rumah 4 kali 12 meter. Dengan lebar 4 meter saja sudah cukup untuk membuat rumah ini sangat menarik dengan kebutuhan ruang 4 kamar tidur serta kebutuhan ruang lainnya. Ikuti terus video ini sampai selesai agar teman-teman bisa lebih paham mengenai detail rumah ini. Bagi teman-teman yang mau dibuatkan desain menarik juga, silakan tuliskan requestan teman-teman di kolom komentar ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan rumah kali ini teman-teman. Berikut adalah denah ruang dari rumah ini. Pada denah rumah lantai 1 terdapat carport, jalan setapak, taman depan, teras yang bisa digunakan sebagai tempat terima tamu, kamar tidur 1 atau kamar tidur tamu, ruang tamu dan ruang keluarga, ruang makan, area baca yang menyatu dengan taman, dapur, kamar mandi WC lantai 1, taman belakang yang sekalian area cuci dan jemur teman-teman. Dan pada denah lantai 2 terdapat balkon depan, kamar tidur utama atau kamar tidur master dengan kamar mandi WC dalam, kamar mandi WC sharing, kamar anak 2, kamar anak 3, dan balkon belakang teman-teman. Baik, berikut ini kita bahas rumah ini dari atap ya teman-teman. Pada bagian penutup atap kita menggunakan penutup atap spandek dan list plang GRC yang tentunya tahan terhadap air teman-teman. Dan pada bagian belakang kita menggunakan atap plat beton yang berfungsi sebagai tempat turun air. Dan terdapat skylight dengan material besi holo dan kaca temper yang berfungsi untuk menerangi area tangga di bawahnya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke depan rumah. Pada bagian pagar depan terdapat 2 pintu pagar, di mana pintu besar digunakan sebagai pintu akses kendaraan dan pintu kecil sebagai akses masuk keluar dari pemilik rumah ini. Pada bagian area pintu masuk yang kecil diaplikasikan material besi holo dan expanded metal dan ditambahkan lampu sorot atas bawah pada sisi kiri dan kanannya. Dan pada pintu pagar akses kendaraan diaplikasikan material besi holo, wood plank, dan expanded metal. Dan pada bagian atap carport ini kita aplikasikan material rangka besi holo dan kaca temper sebagai penutupnya teman-teman. Dan pada bagian fasad lantai 2 diaplikasikan kisi-kisi wood PVC, wall panel PVC pada bidang temboknya, dan cat tekstur pada beberapa bagian. Lalu kita masuk melalui pintu kecil ya teman-teman. Pada area fasad lantai 1 ini diaplikasikan kusen dan daun pintu kayu jati, serta di sampingnya diaplikasikan cat tekstur dan tali air untuk membuat area carport ini tidak terlihat kaku ya teman-teman. Dan pada area pagar bagian dalam diaplikasikan roster beton dan ditambah beberapa lampu untuk membuat area ini lebih terekspos ketika malam hari ya teman-teman. Pada area ini juga dibuatkan planter box yang bisa ditanami beberapa tanaman hijau teman-teman. Lalu kita menuju ke area teras rumah. Pada area ini terdapat sebuah tempat duduk yang terbuat dari beton dan ambalan kayu jati teman-teman. Tempat duduk bagian depan ini berfungsi untuk menerima tamu yang tidak terlalu kenal dan akrab menurut kita ya teman-teman. Dan pada saat kita masuk ke rumah ini terdapat sebuah tangga yang menuju ke lantai 2 dan juga ruang tamu, ruang keluarga, area baca, dan dapur yang saling menyatu teman-teman. Mengingat lahan kita yang terbatas, maka kita buat dengan konsep open space. Dan pada lantai rumah ini
kita aplikasikan finishing acian yang tentunya di coating ya teman-teman. Dan pada area ruang tamu ini terdapat 3 buah sofa, 2 buah tanaman bambu untuk menghias area ini, serta ada wall panel PVC di belakang tempat duduknya teman-teman. Tentunya ditambahkan LED strip ya di dalamnya untuk menambah kesan elegan pada malam hari teman-teman. Dan juga pada bagian plafon daripada rumah ini kita gunakan bahan GRC teman-teman. Nah, dapat kita lihat ada sebuah pintu. Pintu ini adalah sebuah gudang. Pintu ini berada di bawah, tepat di bawah tangga ya teman-teman. Ini karena ruangan kita terbatas, maka kita buatkan gudang di bawah tangga teman-teman. Lalu terdapat sebuah lemari TV yang terbuat dari plymin dan HPL, dan terdapat sebuah meja kaca pada ruang tamu ini teman-teman. Di depan ini terdapat sebuah TV, backdrop TV, dan wall panel PVC, serta ada ambalan teman-teman. Dan pada area dapur terdapat bagian top table-nya kita gunakan kayu, dan bagian dindingnya kita gunakan mozaik tile motif kotak-kotak ya teman-teman. Pada area makan ini terdapat sebuah meja dengan kapasitas 6 orang. Dan juga di sampingnya dapat kita lihat bahwa di samping inilah yang disebut dengan area baca teman-teman. Area baca ini terbuat dari beton, plymin, dan HPL teman-teman. Pada bagian bawahnya kita buat beberapa rak untuk penyimpanan, dan di bagian atasnya terdapat beberapa rak juga untuk penyimpanan buku-buku ya teman-teman. Dan juga terdapat pembatas untuk area duduk yang kita gunakan material expanded metal dan juga besi holo teman-teman. Pada bagian tembok luarnya kita aplikasikan tali air dan cat tekstur ya teman-teman. Tentunya teman-teman tidak perlu panik ketika duduk di area ini karena takut kemasukan air daripada hujan ya teman-teman. Karena sudah kita buatkan di atasnya berupa penutup dengan rangka besi holo dan juga kaca temper teman-teman. Lalu kita menuju ke taman belakang yang sekalian menjadi area cuci dan juga tempat jemur ya teman-teman. Pada area yang juga kita aplikasikan cat tekstur dan juga tali air teman-teman. Di atasnya tidak lupa kita pasangkan juga rangka besi holo dan juga kaca temper sebagai penutupnya teman-teman. Terdapat di atas mesin cuci sebuah ambalan yang bisa kita pasang untuk meletakkan beberapa keperluan dan juga lemari gantung untuk keperluan pada area cuci ya teman-teman. Lalu kita masuk ke kamar mandi lantai 1 teman-teman. Terdapat pada kamar mandi sebuah shower, kloset duduk, ambalan, dan juga lemari atau penyimpanan gantung ini ya teman-teman. Dan pada dindingnya kita aplikasikan mozaik tile ya teman-teman. Serta tidak lupa kita letakkan sebuah keran dan juga kaca cermin teman-teman. Lalu kita menuju ke area kamar tidur anak di bagian lantai 1 atau kamar tidur tamu ya teman-teman. Pada saat kita masuk area kamar tidur di lantai 1 ini, pada bagian lantai kita gunakan vinil dengan motif kayu. Dan kita buatkan tatami untuk meletakkan tempat tidur di atasnya. Dan tidak lupa juga pada area kamar ini kita letakkan fasilitas lemari, meja rias atau meja belajar, serta terdapat wall panel sebagai hiasan dinding. Dan juga pada bagian kaki tempat tidur kita letakkan rak untuk meletakkan hiasan atau keperluan lainnya pada area kamar tidur lantai 1 ini.
Pada bagian kepala tempat tidur kita pasang wall panel PVC. Lalu kita keluar dan menuju ke lantai 2 teman-teman. Pada area tangga kita menggunakan tangga beton dengan pijakan kayu meranti serta pegangannya kita gunakan PVC teman-teman. Pada saat naik kita langsung menemukan sebuah pintu kaca dengan bingkai kayu yang mengarah kepada balkon belakang teman-teman. Dan juga terdapat skylight di atas tangga yang berfungsi untuk mengurangi pemakaian lampu pada saat siang hari ya teman-teman. Lalu kita menuju ke area balkon belakang, terdapat batu roster atau roster beton sebagai dindingnya dan juga kayu sebagai lantai teman-teman. Dan terdapat sebuah railing yang terbuat dari rangka hollow dan juga kaca temper. Lalu kita masuk kembali ke dalam rumahnya untuk menuju ke area kamar di lantai 2 ini, yaitu kamar anak kedua ya teman-teman. Pada saat kita masuk kamar tidur anak kedua yang terdapat di lantai 2 ini, pada bagian lantainya kita gunakan vinyl motif kayu, serta terdapat tatami untuk meletakkan tempat tidur yang berukuran 120 x 120 cm. Dan pada bagian plafon kita gunakan plafon GRC. Serta kita lengkapi juga fasilitas kamar ini berupa lemari, rak, dan meja belajar atau meja rias ya teman-teman. Lalu kita keluar dan menuju ke area berikutnya. Pada area atau sisi dinding ini kita letakkan lemari atau rak untuk penyimpanan di lantai 2 ini teman-teman. Dan juga pada bagian railing ini kita gunakan material besi hollow, kaca temper, dan pegangannya PVC ya teman-teman. Dan berikut ini kita menuju ke kamar 3 pada lantai 2 ini teman-teman. Sama seperti kamar-kamar sebelumnya, pada area lantai kita gunakan vinyl motif kayu dan tatami sebagai peletakan tempat tidurnya teman-teman. Dan juga tidak lupa kita buatkan untuk fasilitas keperluan kamar ini, yaitu lemari, meja belajar atau meja rias, dan keperluan lain ya teman-teman. Lalu kita menuju ke kamar mandi WC sharing yang ada di lantai 2 ini ya teman-teman. Dapat kita lihat pada bagian dinding kita menggunakan mozaik tile motif kotak-kotak dan terdapat shower ya teman-teman. Serta pada bagian lantainya kita gunakan keramik tekstur ya teman-teman. Dan untuk fasilitasnya masih sama seperti kamar mandi WC sharing di lantai 1 ya teman-teman. Lalu berikut ini kita menuju ke kamar tidur utama atau kamar tidur master. Pada saat kita masuk kita langsung melihat sebuah wall panel yang terbuat dari plywood dan juga HP yang bermotif granit teman-teman. Dan terdapat sebuah meja rias atau meja kerja dan terdapat di atasnya ada beberapa ambalan untuk penyimpanan teman-teman. Dan pada bagian lantai kita gunakan vinyl bermotif kayu teman-teman ya. Dan terdapat juga tatami untuk peletakan tempat tidurnya. Pada area ini tempat tidur kita gunakan berukuran 140 kali 2 meter teman-teman.
Dan terdapat di bagian kepala tempat tidur ada wall panel PVC yang tentunya dilengkapi juga dengan LED strip ya teman-teman, dan juga dibuatkan lemari besar untuk penyimpanan untuk keperluan kamar tidur master ini ya teman-teman. Lalu berikut ini kita menuju ke kamar mandi dan WC dalamnya ini ya teman-teman. Pada area ini dilengkapi dengan kloset duduk, ambalan, wastafel, kaca cermin, dan juga penyimpanan teman-teman. Serta terdapat juga shower untuk mandi ya teman-teman. Dan pada area dinding sama seperti kamar mandi sebelumnya, kita gunakan mozaik tile teman-teman. Dan juga pada bagian lantai, kita gunakan keramik tekstur ya teman-teman. Lalu berikut ini kita menuju ke balkon depan. Area ini adalah terakhir daripada video ini ya teman-teman. Pada bagian lantainya kita gunakan kayu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik untuk dibuatkan desain menarik seperti ini, atau teman-teman yang mau desain ini, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya.